Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, hibbati wa akhwati fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul di sini untuk senantiasa memujinya, mensyukuri berbagai macam nikmatnya, sehingga kita bisa berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang melaksanakan ketaatan, hamba Allah yang beramal salih. Dan di awal bulan Rajab, bulan haram, arba'atun hurum, 4 bulan haram yang dijelaskan di dalam banyak ayat dalam surah At-Taubah dan juga di beberapa ayat yang lainnya berkaitan dengan keutamaan bulan haram. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi kita yang beramal soleh di bulan tersebut. Begitupun sebaliknya, Allah Jalla wa'ala akan melipat gandakan dosa, kesalahan, keburukan, kejelekan jika kita melakukan kejelekan di bulan haram tersebut. Maka dari itu ini momentum untuk kita bisa beramal saleh, kita bisa berilmu. Bagaimana kita bisa beramal soleh kalau kita tidak memiliki ilmu? Maka ilmu inilah letak derajat tertinggi bagi setiap insan, setiap manusia, sehingga kita juga bisa beramal soleh. Ahibati wa ummahati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Ini mungkin adalah pertemuan perdana kita di awal tahun Masehi, setelah ba'dal ikhtibar akhir sana, setelah ujian akhir tahun. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala beberapa ummahat telah mengikuti dengan baik. Ada beberapa ummahat juga yang belum, maka tidak mengapa karena ini sifatnya adalah ujian ya. Hanya latihan ujian kita dan mungkin di kelas F baru ya, baru memulai pertama kalinya ikhtibar akhir sana ya. Dari 10 orang ya, total hanya 6 orang kurang lebih yang menyetorkan. Maka ini menjadi perhatian ya, 6 orang ini ya. Dan bagi yang belum ikhtibar tidak mengapa, nanti kita akan bahas juga soal-soal ikhtibar di pertemuan sore hari ini. Akan tetapi perlu kita mengecas, meningkatkan semangat kita di awal pertama atau pertemuan kita di bulan Masehi ini, di tahun Masehi ini, ya, setelah libur cukup lama, 2 pertemuan, ya, ingatlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Ya, sebaik-baik manusia adalah man tala umruh. Ya, siapa yang tola dari kata tawil.
Apa artinya tawil? Ada yang tahu Ummahat di sini? Tawil Tawilun. panjang, tinggi. Sahih. Tinggi atau panjang Ibu Juriyah? Sahih. Ya, Masya Allah. Ya, syukran kepada Ibu Juriyah. Ya, Afwan, jadi Ustaz. tawil itu artinya bisa panjang, bisa tinggi, tergantung kalimatnya. Itu uniknya ya bahasa Arab. Tidak membedakan antara panjang dan tinggi. Ya, itu disesuaikan dengan kata sebelumnya atau kata setelahnya. Nah, kata kerjanya adalah tola. Kalau towil itu adalah objeknya, ya. Kalau tola adalah perbuatannya, ya. Siapa saja atau barang siapa yang tola panjang. Apanya yang panjang? Umruhu, ya. Apa artinya umur? Umahat. Nih, kelas F sudah mulai tahu nih, ya. Umruh, ya. Umur ya. Usia, Iya. umur, betul. Umur itu bahasa Arab ya, Umahat. Ya, umur. Ya, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, ya. Panjang umur itu berapa sih menurut syariat Islam? Ya, pada usia 60 tahun ke atas. Ya, usia tua itu umur 40 tahun. Di atas 40 tahun sudah mulai beranjak tua. Kita tidak katakan langsung tua ya. Tua pun ada tingkatannya. Beranjak dewasa itu di umur 30, di umur 40 dikatakan orang tua. Ya, sampai umur 64 tahun. Ya. Nah, di atas 64 tahun itu Allah panjangkan tuh. Allah kasih bonus. Ya, Allah kasih bonus umurnya. Ya, umur yang Allah berikan kepada kita. Maka yang panjang umurnya, sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya. Tetap minta umur panjang. Tapi tidak cukup umur panjang. Wahasuna amaluh. Hasuna adalah sebuah kata kerja dari kata hasanun. Hasanah. Ada ya. Ah, hasanah. Apa artinya, Umahat? Ada yang tahu? Iya, Ibu Juria lagi. Masya Allah ini. Baik, bukan ya, Ustaz? Baik, sahih. Masya Allah. Kebaikan, baik. Perbuatan baik. Ya, Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Jadi, wahasuna yang baik. Apanya yang baik? Amaluhu. Amalnya. Amalnya baik, amalnya banyak, baik, banyak, luas, berkah. Itu ternyata sebaik-baik manusia, umat. Yang dikatakan oleh Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pahami dari sudut pandang bahasa, itu indah kalimatnya. Orang-orang yang paling baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik manusia itu ternyata umurnya dikasih umur yang panjang. Untuk bisa apa? Untuk bisa beramal solih. Untuk bisa berbuat kebaikan. Menebarkan sunnah. Menebarkan kebaikan demi kebaikan. Ya. Begitu pula saat ini kita hadir di majelis ilmu. Sungguh berbahagia seorang muslim yang mengklaim dirinya muslim. Dia bisa hadir di majelis ilmu. Apa tujuannya? Ingin menebarkan kebaikan. Ingin memberikan kebaikan. Dalam sudut pandang yang ditinjau dalam sudut pandang ilmu bahasa. Wasyarrun nas. Dan seburuk-buruk manusia. Man tala umurhu. Barang siapa yang umurnya dipanjangkan. Umurnya panjang juga. Seburuk-buruk manusia. Tapi wasa'a amaluhu. Amalannya buruk. Sudah tua masih maksiat. Sudah tua makin jadi tua-tua keladi. Ya.
Maka ini adalah seburuk-buruk manusia, umat. Orang yang dipanjangkan umurnya bukannya dipakai untuk kebaikan. Hadir ke majelis ilmu. Ya. Tapi bermaksiat di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka sungguh beruntung. Sebaik-baik manusia ini yang Allah panjangkan umurnya. Amalnya juga baik. Ya meskipun nggak paham-paham belajar bahasa Arab. Ya bukan hanya di kelas F ya. Kita mendapati di kelas ba umahat. Itu sudah 4 tahun lebih belajar. Itu ada yang sudah umurnya hampir 70 umahat. Ya saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh ya. Alhamdulillah. Tapi beliau bilang ya memberikan pesan kepada umahat-umahat yang lain di kelas-kelas yang lain agar tetap bisa hadir di majelis ilmu ya karena urusan paham atau tidak ya yang memberikan pemahaman ataukah Allah menghalangi pemahaman itu adalah Allah Subhanahu wa taala bukan gurunya hanya wasilah perantara minimal kita kecipratan apa amal ya amal soleh kita bisa hadir di majelis ilmu apa namanya menyempatkan waktu kita ya tidak lama 30 menit lebih 60 menit tidak kurang tidak lebih dari 60 menit bahkan terkadang bisa lebih bisa kurang tidak banyak waktu kita untuk menuntut ilmu ya akan tetapi kita manfaatkan untuk terus hadir di majelis ilmu ya dengan kondisi apapun kalau tidak bisa hadir seperti Ibu Ana qadarullah wa masya'fa'al beliau tidak bisa hadir karena pasca persalinan ya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memulihkan Ibu Ana dan Amin. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk bayi yang lahir dari Ibu Ana ya Amin. barakallahu fil mauhub ya. Ya, semoga ini menjadi anak yang soleh dan juga anak yang soleha. Berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat untuk agama, bangsa, dan tanah air kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, ahibati wa ummahati fillah rahimakumullah. Karena itulah kita hadir di sini ummahat. Kita coba untuk bermuhasabah, berintrospeksi diri, mengevaluasi. Jujur di beberapa kelas ya kita coba di awal perdana ini tidak masuk ke dalam pembahasan materi terlebih dahulu, tapi kita ingin mendengarkan masing-masing ummahat ya yang hadir di sini untuk bisa memberikan pendapatnya tentang seberapa manfaatnya ilmu bahasa Arab ya selama ummahat belajar di takhasus bahasa Arab ini. Karena mau bertanya kepada ummahat apakah ummahat di kelas F ini sudah berapa pekan ya ummahat? Sudah ada setahun belajar pembelajaran bahasa Arab ini? Belum Ustaz, Belum, Ustaz. Belum ya? belum. Sekitar eh, setengah tahun ada? 8 bulan ya? 8 bulan. Alhamdulillah. Ya, Iya sekitar segitu sudah sih. sekitar 8 bulan ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, berarti beda 6 bulan kurang lebih dengan kelas ya yang lebih tua ummahat ya. Ya, alhamdulillah. Ya, dan kita ingin coba bertanya ya, tapi sebelum nanti pertanyaan-pertanyaan itu muncul kepada ummahat ya, masing-masing akan mengungkapkan tentang pendapatnya seberapa manfaat ilmu bahasa Arab yang ummahat sudah rasakan selama ini. Kita coba dulu ummahat eh, membahas soal yang kemarin ya. Soal yang kemarin, iya, Nah, ikhtibar. alhamdulillah ikhtibar yang kemarin ya.
Ikhtibar yang kemarin itu Umahat bisa ada yang baru mengumpulkan ya? Ibu Emma ya? Betul Ustadz Afwan, soalnya baru Iya, mulai bisa duduk. iya. La ba'sa bihi Ibu Emma. Ya, nggak apa-apa ya. Baik. Kita coba bahas Umahat bersama-sama. Ya, kita coba bahas bersama-sama. Yang pertama, ya, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, kita akan bahas sama-sama. Pada nomor 1, udhkur huruf al-jar wahati misalan. Sebutkan huruf jar. Umahat sudah belajar huruf jar apa saja Umahat? Ada min, ila, Min, iya, ila, fi, fi, ala, ala. Ya, ada 4 huruf jar yang sudah Umahat pelajari. Nah, contohnya ya tinggal ditempel saja ya. Minal masjidi misalnya. Ilal madrasati. Ya. Fil jannah. Misalkan ya, contoh-contoh aja. Ya, bebas. Umahat mau kasih contohnya seperti apa. Seperti Ibu Emma itu alas sariri. Fil hammami. Ilal baiti. Minal masjidi. Ya, ini sahih ya. Insya Allah mudah. Afwan Ustadz, Nah, bukannya sudah 5 ya Ustadz sama Li? oh, sudah ya, Li ya, tambahan ya. Mhm. Oh iya. Naam, ya. Terima kasih kepada Ibu siapa? Ibu Dewi ya. Dewi. Ibu Dewi ya. Li, naam. Syukran Ibu Dewi mengingatkan. Ya, Afwan. artinya yang sudah kita pelajari ya. Kalau 4 saja udah cukup ya, nggak apa-apa. Tapi kalau Li juga, alhamdulillah. Total itu memang ada 9 Umahat. Kita belajar karena di kelas F bertahap. Ya, kayak orang belajar matematik ya, belajar bahasa Inggris kan ada tahapan. Ini kelas 1, ini kelas 2, kelas 3, ya ini kelas F ini ya kelas dasar ya, mubtadi, kelas pemula. Jadi yang sudah pernah belajar bahasa Arab, yang sudah mahir belajar bahasa Arab di kelas F ya mohon bersabar ya, mohon bersabar mengikuti tahapannya. Jadi ada 5 ya. Min, ila, fi, ala dan li. Ya, total ada 9. Alhamdulillah. Baik, ini untuk yang pertama. Ya, ada yang ditanyakan Ummahat untuk nomor 1? Maafi soal. maaf soal. Alhamdulillah. Ya, berikutnya Ummahat. Bayin lana ma huwal mubtada wal khobar wahati misalan. Nah, disuruh untuk menjelaskan apa itu mubtada khobar. Kayak bahasa Indonesia saja, ya. Di sini ada yang jawab mubtada khobar adalah kalimat pemberitahuan. Itu sudah sahih. Contohnya, misalkan al-qalamu maksurun. Apa artinya al-qalamu maksurun, Umar? Kolam apa pen pena itu rusak, kata Iya. Ya, hadza kitabun. Wah, ini paling gampang ini. Apa kitabun? Hadza kitabun. Ini kita. ini kitab. Ini kitab, ini buku. Ya, kan gitu ya. Al-qalamu mubtada maksurun khobar. Hadza mubtada kitabun khobar. Insyaallah mudah. Insyaallah mudah. Ya. Nah, itu nomor 2. Ya, nomor 3, tarjimi bil lugatil arabiyah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Buku ini baru. Apa jawabannya Om Mahat? Buku ini baru. Ad-daftaru jadi Jadidun. Itu buku tulis ad-daftaru. Ya. Buku paket. Ya. Memang nggak dijelaskan ya. Kalau yes. kalau Mahat jawabnya daftar, kita betulkan. Karena tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi bisa ad-daftaru, ya, ad-daftaru, jadidun, atau Al-kitabu. al-kitabu, Jadidun. jadidun. Iya, seperti itu. Ya. Nah, berikutnya
ada apa? Putri pimpinan cantik dan putra dokter tinggi. Ya. Putri pimpinan cantik dan putra dokter tinggi. Putri pimpinan cantik. Apa bahasa Arab ya, Maha? Kalau saya bintul mudiri jamilatu. Mm-mm. Ya, lanjutkan. Bintul mudiri jamilatu. Wabnu Jamil. Tabibi Heeh. Idun. Wabnu Wabnu Tobibi. Tabibi Awil. Tawil. Tawil. Ya, Iya. Tawil. Tinggi ya? Tawilun, ya. Iya. Betul. Tawilun. Jamilatun ya, bukan jamilatu. Jamilatun. Bintul mudiri. Jamilatun. Atau bibi. Tabibi Tawil. Ada apa? Iya, wabanut tabibi. Ya. Naam. Ya. Jadi yang sahih ini ya, Umahat. Ya. Bukannya jamilatu. Ya. Bintul salah. mudir jamilatun. Nah, kalau yang kesalahannya kecil itu nanti masuknya nilainya 1/4 atau setengah, Umahat, atau 1/3. Itu ada penilaiannya, Umahat. Iya. Ya. Dan penilaian-penilaian itu ya apa namanya? Bukan yang Umahat sudah dapat nilai tersebut adalah KKM, bukan KKM, apa nilai rata-rata, nilai rata-rata dari tugas yang Umahat kumpulkan itu dirata-ratakan dan juga nilai ya ikhtibar begitu. Ya. Alhamdulillah semua nilainya bagus-bagus ya. Ya, seperti itu. Naam. Hal min soal? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan, Umahat. Di sini yang ketiga. Mobil ini baru dan mobil itu besar. Dan rumah ya, Ustaz. Rumah ya, Afwan. Rumah itu itu besar. Ya. Apa nih bahasa Arabnya, Mah? Mobil ini baru. Saya rotun jadi saya ratu jadi hidup. Itu hadir. As-sayyaratu jadi datun. Oh, jadi. Ada Oh iya, tak jadi. marbutohnya. Iya. Oh iya. Iya. Jangan sampai lupa ini. Ini sebenarnya butuh apa, Umahat? Ketelitian. Iya. Iya. Kemarin karena dikejar waktu, Ustaz, takutnya ini. Ngelihat waktu. Ya nggak apa-apa, itu latihannya memang begitu. Kalau dikasih waktu lama, keenakan nanti. Terlalu mudah. Ya. Naam. Ya. Dan apa? Rumah itu besar. Rumah itu besar apa? Wal baitu apa? Al baitu. Baitu apa? Kabir. Kabirun. Ya. Kabirun. Sahih. Ya. Karena dia tidak ada tak marbutoh, kabirun. Begitu. Ya. Nah. Ada yang ditanyakan, Umar? Kemarin tuh saya nggak pakai ini as-sayyaratu, Ustaz. Jadi saya pakainya hadihi sayyaratu jadi datun. Itu, Ustaz. Oh. Kalau pakai hadihi, alif lamnya hilang. Hadihi sayyarotun jadi datun. Betul juga. Kita betulkan itu, Umar. Ya. Kita betulkan seperti itu. Baik.
Di situ nomor 4 ada Allahmu. Ya, Allahmu itu apa artinya? Daging. 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 Ya, daging. Ya, daging apa kira-kira? Ini ada yang jawab Harun. Ya, daging panas. Waduh, Saya nggak kejawab Ustadz karena ya itu nggak tadi kejawab. kejar waktu. Ajar waktu ya. Naam, la ba'sa bihi ya. Ya, Allahmu, ya misalkan Harun boleh, atau Allahmu Lazim. ladzizun, wal ma'u baridun, air dingin. Min. Ya. Alkitabu titik-titik al-maktabi, paling gampang ini. Alkitabu Alkitabu alal maktabi. alal maktabi. Ya, nomor 6 titik-titik at-tajiru ilal dukan Makan. ya. Makan Ustadz. Makani. Makan ilal makan ya. Ilal makan ya. Berarti apa? Zahaba. Saya nggak keisi juga. Karena ada ilah. Enggak kesi ya. Zahaba. Kenapa harus zahaba? Karena ada ilah di situ, huruf jar ilah. Pergi ke ya. Kharajal mudarris minal madrasati. Yang betul pakai min ya, minal madrasati. Ya. Guru keluar dari sekolah. Iya. Yang ke-8 hadza titik-titik as-sayyarati. Hadza miftahus sayyarati. Ya, ini kunci Mobil. betul, sahih. Ya, yang ke-9 babul madrasati maftuhun, yang betul, maftuhun, terbuka. Ya. Karena babu itu muzakkar, maka maftuhun muzakkar. Ya. Terakhir titik-titik ainun wa hadza titik-titik yang sahih hadhihi ainun. Kan ainun kan berpasangan ya. Berarti dia muannas, pakainya hadhihi. Wa hadza titik-titik. Bebas tuh. Anfun. Semua ada di buku ya, Umat. Ada di buku ya. Iya. Umahat kalau lihat kalimat-kalimat ini semua sebenarnya ada di mana? Di buku. Durusul Lughah ada semua. Seperti itu. Jadi butuh ketelitian ya di sini, dan ini menjadi latihan ummahat ya. Ya, latihan ummahat. Seperti itu. Hal min soal, ada yang ditanyakan ummahat tentang ikhtibar kemarin. Bagi yang tidak hadir, nggak apa-apa ya. Insya Allah nanti di lain waktu. Ada pertanyaan? Kalau saya merasa kemarin karena baru Ustadz ya, jadi ditentukan waktunya itu, jadi saya nggak jadi cepet-cepet, dan akhirnya karena ngejar waktu, ya udah yang nggak diisi, nggak kejawab, saya langsung foto dan saya kumpulkan gitu Ustadz. Iya. Ya, kami paham ya kendala-kendala yang ada. Kita akan evaluasi Umahat. Dan ini kita serentak sebenarnya, bukan hanya di kelas F, semua kelas Umahat. Kelas A, B, F, E, dan kelas I, kelas DAL ya, kelas DAL. Ya, kelas I yang kelas Ikhwan malah tidak ada ikhtibar. Tidak ada ikhtibar seperti itu. Nah, nggak apa-apa, ini buat latihan. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun nanti 2025 ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang terbaik, insya Allah. Insya Allah. Baik. Ahibati wa ummahati fillah rahimakumullah, ummahat yang semoga Allah rahmati. Pada pertemuan hari ini kita ingin mendengarkan yang hadir saja di sini ya, seberapa manfaat ummahat sudah belajar ya bahasa Arab ini selama 8 bulan. Saya terkadang saya melihat kemarin, mendengar ya kemarin ketika saya tanyakan ya hal tersebut, yang paling terharu itu di kelas BA ya. Kelas BA itu sudah hampir 6 tahun Umahat. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun belajar. Ada yang berpulang ke rahmatullah ya. Ya, meninggal ya. Dan itu sebuah nikmat ya yang Allah berikan, bisa hadir terus istiqomah.
ya pasang surut, naik turun dalam perjuangan kita ya menuntut ilmu bahasa Arab ya, tapi tidak membuat kita gentar. Kita terus berjalan ya sampai waktu ya kita habis di dunia ini. Maka dari itulah di situ eh, kayaknya kita harus ya mengevaluasi dan kita coba untuk mendengarkan aspirasi, masukan, ya saran dan juga kesan serta manfaat dari ilmu bahasa Arab pada ummahat. Mungkin kita mulai dari Roisul Fasal dulu ya, tua kelas dulu nih ya, pada Ibu Emma ya. Kita ingin bertanya tentang seberapa manfaat selama Ibu Emma belajar 8 bulan dengan kondisi ya kami sudah tahu dengan kondisi Ibu Emma saat ini ya pasang surut ya, kondisi kalau tidak salah sakit ya, sempat sakit ya Ibu Emma. Iya, Ustadz, kemarin baru selesai operasi hemoroid ya, 3 minggu lalu. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik ya. Silakan kepada Ibu Emma, kami silakan. Jujur Ustadz, ini itu pelajaran apa ya, bahasa Arab itu saya baru mengikuti sekarang gitu. Berarti ini kelas kedua yang baru saya ikuti. Awalnya saya ikutan juga, tetapi itu masih ini Ustadz, masih sama sekali betul-betul dari nol banget gitu ya, nggak pernah tersentuh gitu, nggak pernah tersentuh sebelumnya tentang pelajaran bahasa Arab. Dan yang ini, yang sekarang itu kali kedua, alhamdulillah banyak sekali manfaatnya ya, saya mengenai kata-kata dasar bahasa Arab yang saya asalnya sama sekali nggak tahu, jadi tahu. Dan terus tentang bahwa belajar bahasa Arab itu yang saya pikirkan pertama hanya kosakata yang ada di dalam kitabnya saja gitu. Ternyata dari Ustadz ada apa tuh namanya, pemahaman lain gitu yang mencari di aplikasinya di dalam Al-Quran, dan itu membantu sekali gitu. Ya, ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah memberikan manfaat yang besar gitu buat saya, Ustadz. Iya, Masya Allah. Baik, jazakillah khairan wa barakallahu fiki kepada Ibu Emma ya, selaku Raisul Fasal di sini. Ya, semoga jadi motivasi buat kita semua karena kita juga harus membedakan ya, bahasa ini bukan sekedar kita belajar bahasa kosakata, bercakap-cakap, ya tidak, tapi kita biar bisa kita memahami ya dengan agama kita yang lebih dalam. Apalagi Al-Quran itu luar biasa, mukjizatnya Al-Quran ya, sehingga kita bisa memahami lebih dalam sudut pandang bahasa Arab. Baik, terima kasih kepada Ibu Emma. Berikutnya mungkin kepada Ibu Dewi. Ya. Ya Ustadz, kurang lebih sama dengan Bu Emma. Terus kalau bagi saya sempat belajar juga Ustadz. Jadi ini seperti apa namanya, murojaah kembali gitu Ustadz. Alhamdulillah. Ya, karena belum paham betul. Terus ya, terus ini Ustadz apa namanya, kalau sedang membaca Al-Quran, oh iya ini yang Ustadz sampaikan tuh ini gitu, ada gitu Ustadz, menemu gitu Ustadz. Naam. Ya. Ya, Masya Allah. Baik. Ya, terima kasih ya, Masya Allah, pada Ibu Dewi ya, atas apa namanya yang telah disampaikan oleh Ibu Dewi. Ini membuat kita semakin mengerti ya akan pentingnya ilmu bahasa Arab, dan kita terus mencoba bagaimana sudut pandang bahasa Arab ini dipahami untuk memahami Al-Quran
dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kepada Ibu Juriyah ya, yang mic-nya nyala nih. Ya, bagaimana seberapa manfaat ilmu bahasa Arab yang selama ini Ibu Juriyah sudah pelajari. Ya, terbilang umurnya pendek ya, baru 8 bulan loh, Mahat. Ya, kalau di kampung 7 bulanan kan gitu ya. Ya, ini 8 bulan baru seumur jagung gitu ya. Ya, bagaimana dari Ibu Juriyah sendiri? Silakan. Sepertinya saya juga sama, masih juga saya masih basic dan belajarnya juga baru di Ustadz dan ada juga di tempat lain, tapi ya sama ini Ustadz, maksudnya masih sama beberapa bulan aja gitu, belum yang lama. Jadi saya benar-benar baru paham bahwa oh iya ya bahasa Arab manfaatnya banyak sekali, udah gitu kalimat-kalimatnya juga kan kandungannya juga banyak ya Ustadz ya, kayak kata gantinya juga banyak. Tadinya saya udah merasa ada perasaan kayaknya bisa nggak nih gitu kan ngikutin gitu kan. Karena kayaknya banyak juga dulu sih saya pernah juga belajar dan akhirnya cuma berapa bulan saya mundur karena saya berpikir oh, susah ya, karena mindset saya tuh udah merasa susah, kesulitan gitu Ustadz. Tapi ternyata pas saya udah kayaknya mantep nih pengen ikutan gitu kan, ya saya merasa manfaatnya banyak gitu Ustadz. Pelan-pelan saya jadi bisa gitu bahwa oh ada bahasa Arab tuh banyak kosakatanya, banyak kalimat-kalimat yang ini ternyata kayak misalkan kayak jamalun terus ada lagi jamilatun gitu-gitu Ustaz. Itu tuh oh gitu ya, gitu ada muzakkar, muannas, itu tuh jadi saya makin mengerti gitu Ustaz bahwa kayak gitu bahasa Arab ini. Di samping itu juga di Al-Qur'an juga kan ada kaitannya, oh iya ya artinya itu seperti ini yang disampaikan Ustaz gitu juga. Ya itu saya jadi bisa memahami pelan-pelan Ustaz saya. Iya, pelan-pelan betul. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, baik. Semoga bisa Terima istiqomah kasih. Ustaz. Iya, amin. Ya, minta kepada Allah ya tentang istiqomah, karena istiqomah itu berat, Ummah. Iya, Sampai Nabi Muhammad SAW itu beruban cuma gara-gara disuruh istiqomah oleh Allah, Ummah. Ya, dalam surat Hud ayat 112 itu ya, Nabi SAW disuruh untuk apa? Untuk istiqamah. Apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, istiqamahlah, fastaqim, istiqamahlah, konsistenlah. Ketika ayat itu turun, Nabi katakan syayyabatni hudan wa akhwatuha. Ini gara-gara Allah turunkan ayat ini. Banyak pikiran jadi Nabi kan. Konsisten itu susah, umat. Sampai beruban Nabi. Berat konsisten. Pasang surut masalahnya kan, naik turun. Kayak iman itu naik dan turun. Ya, kadang semangat, kadang malas dan lain sebagainya, itu kita tidak bisa pungkiri. Ya, dan perlu Mahat ketahui ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyusahkan hamba-hambanya yang beriman di akhir zaman sehingga Allah menggunakan kitab sucinya menggunakan bahasa Arab. Kalau kita bilang mindset kita bahasa Arab itu susah, tentu itu keliru sebenarnya, Umar. Mungkin gurunya, atau mungkin nggak cocok dengan gurunya, metodenya, atau mungkin karena sudah sudah pesimis gitu ya. Saya pesimis nih belajar bahasa Arab gitu ya. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan kata Allah. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kalau Allah kasih Al-Quran menggunakan bahasa Arab itu, lalu bahasa Arab itu susah, ya itu kan membebani kita. Ya, membebani kita. Susah. Ya, padahal Allah turunkan Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, itu bahasa yang paling mudah. Buktinya apa, Umar? Ada jutaan orang hafal Quran, Umar. Ya. Anak kita bisa hafal surat pendek, juz amma. Ya, berarti kan padahal kita bukan orang Arab, Kak. Kita nggak bisa bahasa Arab, tapi kok kita bisa hafal ya kosakata di dalam ayat Al-Quran dengan setiap ayat yang kita baca, ya.
ayat kursi, sesusah itu. Mu'alaf tuh kalau lihat mu'alaf ya, banyak jamaah kita yang mu'alaf yang masuk Islam belajar ayat kursi itu susah ngafalinnya Umar. Ya. Tapi kok kita mudah ya? Karena terbiasa. Ya, orang tua kita mendidik kita terbiasa, suruh ngafalin, ya, belajar ikro kan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai penunjang untuk bisa memahami bahasa Arab. Ya. Berikutnya kepada Ibu Juli Khairani, ya, seberapa manfaat ilmu bahasa Arab yang saat ini pernah dirasakan oleh Ibu Juli, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau manfaat hampir garis besarnya sama semuanya ya Pak. Sama kayak yang disebutkan dengan Ibu Dewi, Ibu Juria, gitu. Memang benar kalau saya kan juga masih belajar juga, masih mengaji juga. Jadi bersandingan ini ya, belajar ngaji juga, bahasa Arabnya juga. Dan itu memang bisa sejalan gitu Ustaz. Jadi kadang kalau lagi belajar ngajinya, ini kemarin yang diajarin bahasa Arabnya apa ya, jadi buka lagi gitu. Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya. Cuman mohon maaf sih sebelumnya gitu. Kalau misalnya lagi ikut belajar ini masih nyambi Ustaz. Masih mengikuti kegiatan yang lain gitu. Jadi nyambi dengerin belajar bahasa Arabnya di kegiatan yang lain. Itu maaf. Ya. Baik, nggak apa-apa ya Ibu Juli, karena kita ini bukan sekolah ya harus hadir misalkan gitu ya, dikasih kemudahan ya, bahkan ada yang sambil gendong anak goreng masakan gitu ya, itu di kelas malam itu ada ya, sambil bikinin kopi ke suaminya sembari dengar ya, sambil ngelonin bayi gitu ya, karena kita paham program kita itu sudah kurang lebih jalan 5 tahun Ummahat. Nah, sebenarnya sebelum COVID ya. Sebelum COVID itu sudah 6 tahun sebenarnya. Ya, khusus Ummahat yang biasa bekerja, ada yang bekerja jadi perkantoran, bahkan ada yang bekerja di perkantoran saat ini Ummahat. Ya, masuk kelas malam. Ya, tetap disambi ya. Intinya apa di sini, kita coba untuk bisa hadir dulu Ummahat. Kita coba untuk bisa Ummahat saling memahami bahwa persepsi orang bahasa Arab itu susah, itu kita bisa patahkan bahwa bahasa Arab itu mudah. Hanya saja metodologinya ya, programnya yang harus lebih bagus lagi, yang menyesuaikan dengan kegiatan Ummahat ya. Ada yang disambi, ada yang baru lahiran kemarin kan gitu ya. Ya, kebetulan yang baru lahiran nih ada 2 Ummahat, Ibu Ana di sini ya di kelas F ya. Di kelas yang lain juga ada yang baru lahiran juga, Ibu Ida namanya. Ya. Apakah kita menyeleksi, wah ini nggak boleh hadir lagi? Tentu tidak demikian. Kita terbuka untuk siapa saja yang hadir ya, mau disambi, ada yang lagi naik mobil ya, jujur ya di kelas lain ada yang sambil naik mobil ya, izin Ustaz saya lagi nyetir mobil, ini apa-apa silakan ya, kalau nggak fokus nanti bisa dengarkan di mana, di YouTube kan, sebegitu mudahnya menuntut ilmu. Yang penting apa, ada kemauan ya, ada usaha. Seberapa besar usaha kita akan berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Kalau kita mau bisa belajar bahasa Arab dengan baik, mendapatkan manfaat yang besar, ya kita buktikan dengan usaha kita. Ya, qadarullah tidak bisa hadir, bisa dengarkan di YouTube. Di YouTube bisa diulang-ulang kan, bisa dimajukan, dimundurkan, ya. Itu kadang ada yang sebelum tidur, itu kesan-kesan mereka, Ummahat. Sebelum tidur dia dengerin YouTube ya, Ummahat yang lain. Ada yang sambil jaga depot air
Di kelas bar itu ada yang jaga di pot air Ummahat. Lagi belajar. Ya, ketika dipanggil, ya berikutnya Ummu Dzikri, namanya Ummu Dzikri. Silakan Ummu Dzikri, ya. Beliau bilang sendiri, mohon maaf Ustaz, ada customer yang ngisi air galon gitu kan. Izin, silakan. Kita terbuka. Kita berikan keluasan seperti itu. Jadi jangan pesimis Ibu Juli, tetap istiqomah bisa hadir di majelis ilmu ini. Baik, berikutnya kepada Ibu Ludia, bagaimana seberapa manfaat ya ilmu bahasa Arab dalam kehidupan Ibu Ludia selama 8 bulan belajar. Silakan, dipersilakan. Baik. Sepertinya Ibu Ludia sedang menyimak ya. Belum bisa hadir. Coba kita beranjak kepada Ibu Rosana. Ibu Rosana Dewi Yunita, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa mengenal kelas ini, bisa bergabung dengan kelas ini, dan banyak manfaat yang saya dapatkan. Meskipun dari evaluasi buat saya pribadi, saya merasa belum optimalnya ya lebih ke sayanya gitu, Ustadz. Mungkin pengaturan waktu atau kalau ketinggalan saya nggak cepat-cepat untuk mempelajari ketertinggalan saya, sehingga semakin jauh gitu kan. Ketika semakin jauh itu kan membuat saya semakin sulit. Padahal seperti yang Ustadz sampaikan tadi, sebenarnya bahasa Arab itu sesuatu yang mudah. Nah, itu baru saya akan mencari hal itu supaya saya lebih bisa konsisten dan kesempatan yang bisa lebih saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu, Ustadz. Semoga tahun 2025 ini lebih baik buat saya belajar bahasa Arabnya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih. Syukran, barakallahu fiki kepada Ibu Rosana. Semoga Allah berikan keberkahan, ilmu, dan kemudahan ya dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, ummahati fillah rahimakunallah. Ya, ini sedikit banyaknya kita bisa mengambil faidah. Betapa pentingnya kita mempelajari ilmu bahasa Arab. Tidak memandang kondisi kita sedang apa, situasi kita sedang seperti apa. Ya, kita dimudahkan dengan adanya Zoom ini. Kita tidak datang secara offline, mungkin banyak ya kendala ketika datang offline. Itu adalah orang-orang yang memang bersungguh-sungguh gitu ya. Tapi kesungguhan kita coba untuk bersungguh-sungguh. Qadarullah wa masyafa'al. Ya, kondisi kita yang tidak memungkinkan. Ada yang memiliki kegiatan lain, ada yang masih liburan, ada yang banyak hal lah. Banyak hal yang bisa kita maklumi bersama-sama di sini. Ya, dan saya pun selama 6 tahun mengajar di kelas ummahat, bukan hanya ummahat ya, bapak-bapak juga, ikhwan juga ada. Ya, al-aba ya, bapak-bapak. Dan yang lebih sulit malah bapak-bapak lebih sulit lagi. Kenapa? Karena pikirannya sudah banyak bercabang. Ada yang izin keluar kota masih kerja, ada yang baru pulang kerja ya, sudah capek ya, tenaga, pikiran, energi sudah terkuras, tapi masih bisa hadir. Itu sudah alhamdulillah ya, dari sekian banyak orang ya, ummahat adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mendapatkan hidayah petunjuk ini. Berapa banyak orang nggak tahu bahasa Arab. Orang Islam nggak bisa bahasa Arab ini menjadi pertanyaan besar. Karena kan pondasi agama kita ini pakai bahasa Arab semua. Ummahat sholat aja pakai bahasa Arab. Ummahat melaksanakan ibadah-ibadah juga melaksanakan ibadah tersebut menggunakan ya bahasa Arab. Pedoman kita Al-Quran dan Sunnah juga pakai bahasa Arab. Maka nggak bisa dibiarkan kalau kita benar-benar buta huruf ya. Ya, benar-benar nggak ngerti ya progres yang sedikit ini ya mungkin baru sedikit 8 bulan kita coba terus jalan Umah. Ini yang paling tua ini 6 tahun Umah. Ada 3 orang ya, ada 3 orang 6 tahun ummahat, 3 ummahat yang konsisten. Dari total ada 10 ummahat. Kalau nggak salah 15 malah. Ya, dulu ini sedikit informasi juga ya ummahat untuk motivasi buat kita semua. Dahulu itu di tahun
ya, masuk ke 2018 ya dibuatlah Takhasus Bahasa Arab ya, berlokasi di Meruyung ya di Depok ya, Kota Depok ya, di Saung ya, dan itu awal mulanya adalah untuk Ummahat ya. Nah, beranjak karena faktor Covid 2020 maka semua online sampai saat ini berjalan sudah 5 tahun, jalan 5 tahun di sini. Ya, 6 tahun, kurang lebih 6 tahun 7 tahun berarti Ummahat yang paling lama itu yang dari offline sampai ke online itu ada yang tumbang, seleksi alam, ada yang wafat, ada tiga orang, ada 2 orang Ummahat yang telah wafat. Yang kita ketahui nih, yang nggak kita ketahui ternyata ada 3 orang ya, ke rahmatullah. Karena saya baru tahu kemarin ketika bertanya tentang hal tersebut, tentang hal ini nih, terkait dengan seberapa manfaat. Ya, ada yang telah ke rahmatullah, ada yang saat ini sedang eh, berobat ya Umar dengan penyakit yang cukup ganas ya, kanker kalau tidak salah. Ya, Ummahat yang paling tua yang saat ini sedang off dulu ya bahasa Arabnya, padahal semakin semangat, lagi semangat-semangatnya qadarullah Allah berikan ujian dengan penyakit yang cukup membahayakan sehingga harus sering kemo dan lain sebagainya. Kita doakan juga semoga Allah angkat penyakit beliau dan Allah pulihkan dan bisa kembali untuk beramal soleh dengan menuntut ilmu bahasa Arab ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Ya, dan Ummahat bisa dengar di YouTube ya. Ummahat bisa lihat, dengar saja nanti di kelas A, di kelas B ya. Kelas B itu yang kelas yang paling tua. Ya, agar jadi motivasi buat kita yang paling tua. Karena kan Nabi katakan al barokah ma'a akabirihim, kata Nabi. Al barokah, keberkahan. Keberkahan itu pada orang yang dituakan, Umar. Nah, yang pengalamannya banyak yang dituakan orang yang soleh, lalu orang yang dituakan. Siapa Ummahat? Kalau di Takhasus Bahasa Arab ini ya Ummahat di kelas B ini yang paling tua ya, ada yang ikut HSI ya lah, tapi ikut juga belajar bahasa Arab ya. Ada yang jadi kerja kantoran, coba bayangkan kerja kantoran masih ya. Dan karena kan semuanya tidak semua mengenal sunnah ya, ada juga yang masih awam ya, kita hadir, tetap kita hadir ya, kita rangkul bersama-sama ya. Ada yang jadi buruh pabrik Ummahat di kelas E itu buruh pabrik ya, tinggal di Semarang ya, hanya bisa bertemu di jam 8 malam ya, makanya ada Takhasus Bahasa Arab kelas E nanti malam nih, nanti malam jam 20.00 mulai, karena mereka aktivitas dulu ya. Masya Allah tabarakallah, ini motivasi ya Ummahat buat kita. Semoga Allah berikan keistiqomahan buat kita Ummahat, belajar bersungguh-sungguh ya sampai kita bisa mendapatkan ya apa yang kita cita-citakan dan kita bisa berkumpul kembali nanti di yaumil akhir di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini Ummahat yang bisa disampaikan. Hari ini tidak ada tugas karena ini perdana kita. Insya Allah kita coba menggunakan program-program yang lebih terbaru. Semakin kesini kita akan terus mengevaluasi dan Ummahat apabila ada masukan, ide, saran, sampaikan japri ke Ana, nggak apa-apa Ummahat. Ya, ada masukan begini, ada tugas dan lain sebagainya, sampaikan saja. Tidak perlu takut ya, tidak perlu segan ya, sungkan ya, karena ini bagian dari evaluasi kita nanti. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.